Halo, selamat pagi semuanya. Mister kali ini akan mengajar di kelas 3 karena Mister di tahun 2020 dan sampai dengan 2021 ini menjadi wali kelas 3. Nah, Mister akan mengajarkan di kelas 3 ini materi yaitu tematik. Nah, sesuai yang kalian ketahui bahwasanya pandemi corona masih melanda negeri kita. Kita masih belum diperbolehkan untuk belajar secara bertatap muka. Maka di tahun ajaran baru ini, di awal pembelajaran tahun ajaran baru ini, sekolah memanfaatkan media sosial atau jejaring sosial untuk melakukan pembelajaran. Pembelajarannya dilakukan secara online atau dengan daring. Nah, mengawali pembelajaran kali ini, Mister akan membawakan yaitu materi di tema 1. Apakah tema 1 itu? Atau tema untuk tema 1 di kelas 3 ini? Nah, untuk tema di kelas 3 ini, di tema 1 ini kita akan membahas perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Nah, khusus untuk subtema 1, kita akan membicarakan tentang untuk sainsnya, kita akan membicarakan yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, seperti yang ada di gambar yang Mister sudah tertera ini di layar video ini. Ini ada beberapa gambar yang menggambarkan bagaimana manusia itu salah satu cirinya adalah bernafas. Yang pertama, ini dimulai dari gambar yang pertama. Ini adalah manusia, kalau dia makhluk hidup pasti membutuhkan yang namanya oksigen untuk bernafas. Dan di sini ada gambar alat pernafasan, mulai dari hidung, kemudian ke tenggorokan, kemudian ke paru-paru, sampai ke jantung, kembali lagi ke hidung. Nah, itu adalah sistem pernafasan pada manusia. Kemudian tidak hanya manusia saja, ada juga tumbuhan, tapi bentuknya berbeda. Manusia dengan tumbuhan itu memiliki sistem pernafasan yang berbeda. Kalau manusia membutuhkan oksigen untuk bernafasnya, tetapi tumbuhan itu memerlukan kebalikannya, apa yang dikeluarkan atau yang dihasilkan dari pernafasan manusia. Kalau manusia itu menghirupnya oksigen, maka yang dikeluarkan hasil pernafasannya yaitu berupa karbon dioksida. Kemudian kalau tumbuhan kebalikannya, dia membutuhkan yang namanya karbon dioksida untuk melakukan proses pernafasannya, kemudian akan menghasilkan oksigen. Nah, di situ ada simbiosis mutualisme antara pernafasan manusia dengan tumbuhan. Makanya kenapa pentingnya banyak tanaman di sekitar lingkungan kita itu untuk menjaga supaya kualitas oksigen yang kita hirup itu semakin baik. Kemudian berbeda lagi dengan makhluk lainnya, contohnya hewan. Hewan ada berbagai macam cara bernafasnya. Di sini Mister hanya menggambarkan sedikit saja beberapa contoh pernafasan pada makhluk hidup yaitu hewan. Yang pertama ada di gambar yang pertama ada gambar burung. Gambar burung ini memiliki pernafasan yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Dia memiliki nanti ada pundi-pundi udara di bagian sayapnya. Di bagian sayapnya burung itu memiliki semacam alat bantu pernafasan yang disebut dengan pundi-pundi udara. Kemudian juga sebelahnya ada katak. Nah, katak ini merupakan makhluk hidup yang spesial. Dia bernafasnya itu ada 2 macam. Ketika dia masih menjadi berudu atau setelah telur kataknya itu menetas dan dia menjadi makhluk yang disebut dengan berudu atau yang disebut dengan cebong, itu dia menggunakan yang namanya insang untuk melakukan pernafasannya. Tetapi setelah dia beranjak menjadi katak atau katak menjelang katak dewasa, ada nanti metamorfosisnya katak itu. Dan dia itu sudah berubah fungsi insangnya, berubah menjadi fungsi paru-paru. Nah, itu juga menggambarkan bahwa betapa karunia dari Yang Maha Kuasa itu sangat besar, di mana katak itu memiliki pernafasan yang berbeda setiap jenjangnya.
Kemudian yang ketiga ada lagi binatang serangga. Serangga ini juga memiliki pernafasan atau alat pernafasan yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sebetulnya masih banyak lagi ya alat pernafasan pada makhluk hidup itu beraneka ragam. Tapi karena kita fokusnya sekarang ini adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu dengan cara bernafas. Ini sebagai tambahan ilmu bagi kalian bahwasanya setiap makhluk hidup itu memiliki alat pernafasan yang berbeda. Berikutnya, ya, yang B, selain bernafas, makhluk hidup juga memerlukan makan dan minum. Makan, kalau untuk bagi manusia itu jelas, manusia itu adalah disebutnya makhluk omnivora atau memakan segalanya, mulai dari tumbuhan, biji-bijian, kemudian daging dan seterusnya itu dapat dimakan oleh manusia, karena manusia itu termasuk makhluk yang pemakan segalanya. Terus Mister, ada nggak binatang yang hanya memakan satu jenis makanan? Ada makhluk hidup yang disebut dengan herbivora dan juga karnivora. Nah, herbivora ini adalah makhluk hidup yang hanya memakan dari tumbuhan. Dia tidak bisa makan daging, dia tidak bisa makan binatang hidup. Dia hanya bisa memakan dari bahan-bahan dari yang diciptakan oleh tumbuhan. Contohnya daun, kemudian buah. Ya, di sini ada gambarnya. Kalian bisa melihat dicontohkan sama Mister ini adalah sapi, yaitu hanya memakan rumput, tumbuhan daun-daunan, kambing, domba, onta dan sebagainya itu dia tidak bisa makan daging, itu nggak bisa. Dia hanya makan tumbuhan atau makanan yang berasal dari tumbuhan. Berikutnya ada yang namanya singa. Singa ini dalam gambar ini dia itu makhluk yang tidak bisa, kebalikannya tidak bisa memakan tumbuhan. Dia hanya bisa memakan daging, ya. Daging adalah makanan utamanya dia. Mau daging apa aja, mau daging binatang sapi, kambing, rusa atau kelinci atau binatang yang lainnya, yang penting dia makannya daging. Makanya disebut sebagai binatang karnivora. Berikutnya ada omnivora atau pemakan segalanya. Nah, temannya manusia sebetulnya ada makhluk lainnya yang mungkin dia juga bisa makan daging, dia juga bisa makan tumbuhan, dia bisa makan biji-bijian. Ya, mungkin kalau digambarkan di sini digambarkan simpanse atau orangutan, itu juga dia termasuk omnivora, ya. Bisa makan juga dia, sampai hampir seperti manusia. Nah, juga ada juga binatang yang makannya hanya biji-bijian. Nah, kalau biji-bijian jelas ya maksudnya ke herbivora. Ada yang makan daunnya, ada yang makan biji-bijiannya saja. Nah, kemudian bagaimana Mister dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan juga sama. Tumbuhan juga melakukan yaitu proses mencerna atau makan dan minum. Cuman bentuknya berbeda. Kalau makhluk selain tumbuhan itu menggunakan mulutnya, menggunakan bagian tertentu. Kalau tumbuhan ini dia spesial, dia menggunakan akarnya untuk mengambil nutrisi makanan dari dalam tanah. Unsur-unsur mineral yang ada di dalam tanah nanti akan diolah ketika melakukan proses yang disebut dengan fotosintesis. Oke, kita lanjut untuk berikutnya. C, yaitu bergerak. Ciri berikutnya makhluk hidup adalah bergerak. Manusia jelas dia bisa berlari, melompat, meloncat, kemudian banyak yang bisa dilakukan manusia. Bagaimana dengan tumbuhan, Mister? Tumbuhan saya nggak pernah lihat tumbuhan jalan. Kalau tumbuhan jalan nakutin orang, pasti orang-orang pada kabur itu. Tapi tumbuhan itu juga melakukan gerakan, walaupun tidak berjalan ataupun tidak lari, dengan cara memperpanjang ukurannya, dengan cara memperpanjang akarnya, ataupun mencari kalau biasanya ada tumbuhan putri malu itu kalau disenggol disenggol dengan jari, maka dia akan menguncupkan daunnya. Nah, itu salah satu bentuk gerakan nyata dari tumbuhan.